Tuhan Yesus Kristus yang baik, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami saat pagi hari ini, sepanjang hari ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Terima kasih, Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, Engkaulah Raja kami. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, Tuhan kita selalu terbaik dan dahsyat. Jumpa kembali dengan saya di waktu yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Ya, pendengar terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, are you ready? Yes. Ya, saya percaya semua kita ready untuk mendengar kebenaran. Dan saya pun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini diisi oleh kebenaran. Karena kebenaran yang hidup lewat firman Tuhan yang hidup. Ya, saya percaya semua sudah siap. Ya, kita satu di dalam doa. Bapa yang kudus yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu terbaik, buat penyertaan-Mu. Sempurna, dahsyat, jatuh atas kami. Dan kesempatan hamba-Mu diberikan untuk menyampaikan suara kebenaran. Dan pendengar terkasih juga siap untuk mendengar suara kebenaran. Hamba-Mu terbatas sangat, tapi firman-Mu yang hidup, dunamos, dinamis, bekerja tanpa batas, dan menguasai jam dan waktu ini. Kuasai kami semua, urapi kami Roh Kudus, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini menjadi nyata. Janji Tuhan digenapi. Dan apa yang firman Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu hanya alat, firman Tuhan itu jadi pedang bermata dua. Tuhan, Engkau dipermuliakan, kami siap menyampaikan kebenaran. Tentunya semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ilahi turun atas kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Sahabat terkasih, pendengar terkasih ya, di pagi-pagi benar semua sudah siap. Pasti put God first ya. Tentunya sebelum segala sesuatu saya dan saudara kerjakan, kita harus read the Bible more ya. Kita baca Alkitab. Saya bersyukur ada di Sinode Gereja Allah Baik ya. Bukan karena siapa sebagai tertinggi di Sinode, tetapi Yesus Kristus terutama, terhebat, terdahsyat. Dan terima kasih selama ada di Gereja Allah Baik ya, kami tahun ini 18 tahun sudah Gereja Allah Baik House of the Villa Gorontalo. Digembalakan tentunya oleh Tuhan Yesus langsung, hamba-Mu hanya alat. Dan kami bersyukur Sinode setiap tahun memberi buku penuntun, membaca Alkitab paling sedikit 3 pasal ya. Dan di gereja ini kami ada yang selalu selesai setiap tahun. Bukan karena siapa kami yang hebat, sehingga menyelesaikan pembacaan Alkitab, tetapi Roh Kudus yang menuntun, yang beri kekuatan. Jadi saya excited sekali ya, sahabat terkasih, untuk selalu memotivasi jemaat untuk read the Bible more. Baik, tema di waktu yang luar biasa ini adalah have no fear. Ya, jangan takut ya. Ada 365 kali Alkitab menulis jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas tentunya. Jadi artinya setiap hari di dalam hidup saya dan saudara, jangan takut. Apakah saya menyampaikan kebenaran jangan takut? Saya pernah takut? Oh, berkali-kali. Tetapi berkali-kali Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya, saya dan saudara tidak mampu melewati semua tantangan kehidupan tanpa Tuhan. We are nothing without God. Ya, semua karena Holy Spirit, Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin, yang menyembuhkan, yang memulihkan sehingga saya dan saudara ada sampai hari ini. Baik, sama-sama kita akan baca firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 terjemahan baru. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, satu ayat firman Tuhan menulis. Ada 2 kali kata jangan.
Di awal dikatakan oleh Yesaya, janganlah takut. Kedua, janganlah bimbang. Di jangan takut ada janji. Saya dan saudara diminta jangan takut. Di dalam kata jangan takut dilarang, kata perintah jangan, tetapi ada janji. Sebab aku menyertai engkau. Wah, keren. Artinya saya dan saudara dikatakan jangan takut ketika berada di bumi tentunya. Jangan takut menghadapi tantangan kehidupan. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut apa yang kau akan raih ke depan. Jangan takut dalam mengambil keputusan. Artinya kalau Tuhan menyertai, maka saya percaya segala ketakutan itu diangkat. Wah, keren. Ya. Kemudian kedua dikatakan janganlah bimbang. Nah, saya dan saudara, ya, saya juga mengakui, kadang saya dalam mengambil sesuatu keputusan ada sedikit bimbang. Tapi ketika saya dan saudara baca firman, kita berdoa, ada kekuatan supernatural yang saudara tidak bayangkan. Ya, itu yang menguatkan hati saya dan saudara. Ketika mengambil sebuah keputusan, satu kata Tuhan menyertai, maka keputusan itu dahsyat. Bukan saudara yang dahsyat atau saya, tetapi Tuhan kita yang dahsyat. Maka yang dikatakan jangan bimbang, janjinya apa? Sebab aku ini Allahmu. Luar biasa ya. Ada kata larangan tapi ada janji. Kemudian berikut dikatakan aku akan meneguhkan. Wah, hebat Tuhan ya. Selalu janjinya ya dan amin. Tuhan katakan aku akan meneguhkan. Bukan hanya teguhkan. Tapi berikut dikatakan bahkan akan menolong engkau. Pujian yang lagi hits ya. Diberkati pencipta lagu itu. Refnya saya nyanyikan sedikit. Berkali-kali kau menolong dan berkali-kali kau kuatkan. Ya, saya percaya orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Selama saudara hidup di bumi tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin. Saudara garis bawahi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, saudara pasti berkali-kali Tuhan tolong. Dan saudara melihat. Sekalipun Tuhan mengizinkan lewat orang lain, keluarga, teman, sahabat untuk menolong. Tetapi pertolongan itu sempurna datang berkali-kali dari Tuhan. Dan berkali-kali saya dan saudara dikuatkan. Yes. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terkasih di pagi yang luar biasa ini. Ketika engkau berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Itu semua karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Engkau mengasihi Tuhan, terlebih Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dan dikatakan lagi bukan hanya menolong. Aku akan memegang engkau. Ya, Tuhan tuntun langkah hidup saya dan saudara kepada kemenangan. Tuhan tuntun hidup saya dan saudara kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan tuntun masa depanmu karena Tuhan berjanji masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tentunya di dalam siapa? Yesus titik. Ya. Dan dikatakan apa? Dengan tangan kananku Tuhan berjanji yang membawa kemenangan. Wow. Di atas dikatakan 2 kali jangan takut. Di bawah ada janji kunci. Tuhan bawa saudara dan saya kemenangan. Yes. Pujian juga mengatakan apa? Kita lebih dari pemenang. Ada pujian mengatakan saya lebih dari pemenang. Yes. Kalau saudara sering katakan Tuhan saya pasti menang. Bukan berarti saudara menang kemudian saudara jadi wah maaf ya jadi sombong jadi angkuh. Bukan itu. Artinya saudara menang dari persoalan kehidupan. Saudara menang dari segala tekanan. Saudara menang dari segala intimidasi. Dan saudara menang dari segala kekalahan. Ya, dari hati ini saudara, dari pikiran ini saudara taklukkan di bawah Kristus. Maka saudara menang. Ketika saudara katakan Tuhan aku percaya masalah ini selesai. Maka sebelum masalah selesai saudara sudah menang. Karena saudara sudah taklukkan pikiran saudara di dalam Kristus sehingga saudara menang. Wah, saya mengucap syukur kita punya Kristus yang hebat. Ya, Tuhan yang dahsyat. Jadi artinya saudara firman Tuhan ini ada 4 janji kepastian Tuhan. 1 Tuhan teguhkan, 2 Tuhan tolong, 3 Tuhan pegang, dan 4 Tuhan tuntun saya dan saudara kepada kemenangan melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada the key points ya yang saya ingin share pada saat ini ada 2 ya. Perjanjian lama saudara. Tetapi sebelum itu saya ingin bacakan perikopnya. The Bible is the foundation. Tentunya firman Tuhan, Bible, Holy Bible, Alkitab yang saudara baca setiap hari itu menjadi dasar atas segala sesuatu.
dan menjadi landasan iman. Kita baca perjanjian lama, Yesaya 41 tadi ayat 10. Saya nggak baca kembali, tapi di sini saya ambil poinnya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini poinnya. Artinya di Yesaya 41 ayat 10 menulis intinya, saya dan saudara jangan takut, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai bukan hanya saat saudara baca Alkitab, tapi Tuhan menyertai dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai akhir destiny saya dan saudara, Tuhan pasti sertai. The key points yang kedua, perjanjian baru. Di Matius 8 ayat 23 sampai 37. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa baca ya, luar biasa. Yesus menghardik badai. Yesus bilang di danau itu, ya tenang ya. Dan saat itu juga badai ombak ya, topan itu tenang. Wow, saya waktu baca ini otoritas wibawa sorgawi, wibawa Tuhan begitu dahsyat. Satu perkataan Tuhan, maka laut pun menjadi teduh. Bagaimana saya dan saudara? Alam saja mendengar Tuhan, apalagi saya dan saudara orang percaya yang diciptakan seturut dan serupa gambar Tuhan, dan saya dan saudara memiliki akal budi, harusnya lebih dahsyat daripada alam. Ya, baik. Penyebab ketakutan apa sih? Saya cepat ya. 1, rasa takut itu muncul dari keraguan akan masa depan. 2, trauma akan masa lalu. 3, mengalami luka batin. 4, saudara pernah gagal atau jatuh. 5, broken home. Tapi di Alkitab tidak menulis broken home. Ini kata dunia. Dan 6, dihianati atau dibohongi orang terdekat. Nah, tentunya ada God's solution. Ada solusi dari Tuhan ya. Kita akan baca ya, saya tidak akan baca perikopnya, saya ambil inti di Luke 11 ya. 29 ya. Artinya Lukas 11 ayat 9 di Amplified Bible menulis, saya baca intinya dari perikop atas aja. So I say to you, ask and keep on asking. Artinya saya dan saudara diminta untuk bertanya. Jadi sebelum segala sesuatu saudara ambil sebuah keputusan, makanya dikatakan jangan takut, jangan bimbang, saudara asking God. Kalau saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab. Dan di dalam perjanjian baru di Injil, di Matius 6 to 33 Amplified, di sini dikatakan apa? But first and most importantly seek. Artinya saudara tadi apa saudara? Ini kedua saudara harus seeking God. Seek God. Tadi saudara asking, keep on asking. Ini keep on seeking. Saudara cari. Ya, kalau saudara cari kebenaran, saudara akan ketemu di dalam Yesus Kristus. Di Revelation menulis ya, di kitab Wahyu Revelation 3:20 Amplified menulis, saya baca ayat di atas aja saudara. Behold, I stand at the door. Kurung kulawar artinya of the church. Ya, Yesus katakan, behold, I stand at the door of the church and continually knock. Ya, keep on knocking. Artinya saudara cari, ketok pintu, maka saudara akan dibuka. Siapa yang saudara cari? Kebenaran. Saudara akan ketemu di mana? The Holy Bible, di Alkitab yang saya dan saudara imani. Yesus Kristus ketika saudara mengetok pintu, Tuhan pasti membuka. Dan Tuhan kalau buka pintu tidak ada yang bisa tutup. Saudara pegang itu. Karena Tuhan kita menjawab doa dahsyat ya. Baik, kunci kehidupan saya mengakhiri ya pada pagi yang luar biasa ini. Kunci kehidupan, 1, invite Jesus. 2, involve Jesus. 3, put God first. Artinya dalam kehidupan ini selalu undang Tuhan Yesus. Kedua, saudara libatkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kunci dari semua, put God first. Selalu Tuhan harus jadi number one dan yang terutama. Maka kita akan mengalami ketenangan batin. Salam berkat, be grateful. Baik, kita satu dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai, have no fear. Tuhan, Engkau ajarkan kami saat ini. Keep on asking, artinya kami terus bertanya. Keep on seeking and keep on knowing. Yes Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya, kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa, yang menguasai hidup kami. Kau mengangkat setiap ketakutan, bimbang, khawatir kami, ganti dengan sukacita yang melimpah-limpah. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan Engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia.
Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Di pagi-pagi benar engkau terima firman Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Dan sepanjang hari ini, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin.